yaitu produksi biola Anang Cahyono, eksperimen persepsi pada musisi di Yogyakarta. Nah, yang pertama itu pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Latar belakang penelitian ini yaitu dari yang terkait dengan kerja luthier, biola, dan luthier lokal yaitu Anang Cahyono, serta material pembuatan biola. Kemudian ditambah dengan timbre, persepsi bunyi, serta musisi di rumusan masalah yang akan saya lihat dalam penelitian itu adalah bagaimana produksi biola yang diproduksi oleh Anang Cahyono dan bagaimana musisi mempersepsikan timbre dari bunyi yang dihasilkan biola ini. Biola itu biola Anang Cahyono. Di bab selanjutnya yaitu tentang penjauhan pustaka dan kerangka teori. Nah, kerangka teori saya itu menggunakan pendekatan organologi dalam tanah material culture studies, yaitu dengan menggunakan konsep yang dipaparkan oleh Ian Woodward tentang material culture studies, yaitu pendekatan ini memperhatikan hubungan timbal balik antara manusia dan benda. Benda yang maksud yaitu objek biola serta material penggunaan bahan-bahan yang diproduksi oleh manusia human. Material culture terkait tentang budaya manusia, benda yang dapat disentuh juga dan memiliki fisik serta materialnya. Istilah material dalam pandangan Ian Woodward yaitu digunakan sebagai istilah benda, yaitu benda atau objek atau artefak barang serta bisa komoditas, dan tentu juga terakhir tentang pengguna atau aktor pelaku dari uh, istilah material tersebut. Untuk organologi sendiri yaitu bekerja dari sudut pandang prinsip instrumen musik, bagaimana instrumen musik itu bekerja dan bagaimana pembuatannya serta ukuran yang secara organ kita lihat dalam sebuah alat musik. Dan dari pandangan Tres and Dolan, itu pengaruh pengaruh dari luthier juga menentukan bunyi yang dihasilkan mulai ciptaannya serta bagaimana juga luthier dapat mengkondisikan keinginan dari komposer maupun musisi. Nah, sebenarnya kerja organologi ini juga dapat membantu mendeskripsikan bentuk atau model serta bahan-bahan yang digunakan oleh si luthier tadi. Kemudian ke penggunaan pendekatan tentang persepsi bunyi yaitu dari sudut pandang psikologi musik yaitu pendekatan persepsi Gestalt, yang merupakan prinsip kesamaan yaitu satu elemen lebih dari satu atau elemen itu maka cenderung dapat dikelompokkan menjadi satu. Jika dalam musik kita bisa mendengarkan prinsip kesamaan yaitu tentang bagaimana timbre sebuah band atau orkestra dapat digunakan dalam uh, mempersepsikan bagaimana warna atau bunyi dalam satu kelompok itu dipresentasikan oleh para pendengar. Dan fokus saya di sini yaitu tentang timbre, yaitu warna bunyi dari biola. Kemudian setelah warna bunyi itu saya dapatkan oleh dari para responden, maka saya akan membuat timbre itu mewakili pengetahuan-pengetahuan dari para musisi nantinya. Jadi selanjutnya itu tentang metode penelitian yang akan saya gunakan dalam penelitian itu terdiri dari jenis penelitian, tahapan penelitian, teknik pengumpulan data, validitas, reliabilitas, dan teknik analisis data. Pendekatan penelitian saya itu menggunakan mixed method antara kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif sebagai data primer yaitu menunjukkan bagaimana produksi biola uh, yang telah diobservasi dan ditinjau dari produksi biola milik Anang Cahyono. Kemudian sebagai data sekunder yaitu data kuantitatif, saya melakukan pre-eksperimental one shot case studies mengarah pada responden dalam uji coba biola tersebut. Untuk lokasi penelitian terdapat dua yaitu di Kota Pamulang, kemudian di Yogyakarta. Nah, uh, untuk produksi hasil dari penelitian itu, pertama untuk material sendiri yaitu dua koplar dan spruce. Yang di sisi kiri yaitu kayu koplar,
yang lokal, kemudian kayu siprus untuk top plate, kemudian maple. Maple ini digunakan sebagai bahan untuk pembuatan scroll dan neck. Itu 3 bahan utama digunakan dalam pembuatan biola ini. Untuk penggunaan poplar sendiri, yaitu digunakan sebagai backplate, yaitu bagian bodi belakang. Nantinya akan kita lihat di mana bodi itu terletak, dan spruce sendiri yang putih tadi sebagai kayu top plate istilahnya, dengan yaitu bagian depan biola. Antara kayu depan dan belakang, belakang dan depan, poplar dan spruce, menurut Luthier itu menjadi sebuah satu kesatuan utuh. Secara keharmonisan mereka tidak bisa dipisahkan, sebagaimana yang disebut sebagai konsep yin dan yang dalam perspektif Taoisme. Bagi dia, bagi Luthier, tidak hanya konsep yin yang, namun di dalam pembuatan biola juga merupakan satu kesatuan utuh, keharmonisan yang tidak bisa lepas dari konsep antara min dan plus. Dan mengutip dari pandangan dari Sakiko Murata, tidak hanya berlaku dalam tradisi Taoisme, namun tetap relevan dalam kosmologi Islam. Menurut Luther, pandangan yin yang juga antara plus dan minus itu seperti seorang laki-laki dan perempuan diciptakan untuk saling berpasangan. Uh, Seperti yang telah paparkan itu konsep plus yang dia mempercayai sebagai sebuah kehidupan yang harmonis, dan jika tidak ada antara laki-laki dan perempuan itu sebagai yang berlawanan. Penamaan tersebut inilah sesuai dengan apa yang dimaksud dengan material versus tadi itu, dengan penamaan objek sebagai identitas yang terlepas dari estetika dan fungsional objek. Secara penamaan yaitu dengan poplar sendiri mempunyai bahasa istilahnya untuk poplar yang berada di Amerika atau Eropa, yaitu tumbuh di berbagai habitat secara ekologis. Biasanya digunakan untuk pembuatan kertas kayu yang disebut dengan populus. Spruce sendiri yaitu bahan material yang umum sekali digunakan oleh luthier di lokal maupun di dunia untuk pembuatan biola. Begitu juga maple, yaitu bahan wajib yang digunakan luthier dunia juga untuk dijadikan bahan backplates, yaitu bahan yang digunakan poplar ini diganti oleh maple. Namun maple seed di sini juga masih digunakan dalam pembuatan neck dan scroll biola. Nah, kemudian dalam proses pembuatan biola, saya menyebutkan sebuah fondasi, yaitu terdiri dari blok, small, rib, line rib, dan template. Small sendiri yaitu pada gambar ini uh, yaitu cetakan untuk biola sendiri, dan cetakan mold ini sudah dimodifikasi oleh Anang, namun tetap dengan menggunakan uh, ukuran yang ia patokis dari Guarneri. Kemudian di sisi-sisi mold tersebut terdapat kayu sebagai fondasi, yaitu kayu blok untuk menghubungkan antara rib nantinya dan line rib sebagai sebuah fondasi. Kemudian di sisi kanan yaitu tentang template untuk ukuran yang digunakan dalam memotong blok-blok tersebut untuk mendapatkan posisi melengkung yang dari sudut-sudut berikut. Nah, berikut ini yaitu proses pemotongan mold yang menggunakan mesin, kemudian tetap menggunakan manual sebagai mempresisikan bagian-bagian sudut tersebut. Kemudian di sini juga yaitu kayu rib. Kayu rib ini adalah kayu untuk menghubungkan antara blok-blok sebagai sebuah fondasi yang sedang dihaluskan tersebut, dan tetap menggunakan kayu maple yang telah ditipiskan. Dan setelah dari kayu awal ini lurus, proses rib ini dibengkokkan atau dibuat sesuai lengkungan terhadap mold dan blok dengan menggunakan alat yaitu bending iron yang dilakukan pembendingan terhadap kayu. Kemudian setelah blok semua tadi selesai, di gambar pertama ini kita lihat template ini untuk mengukur blok-blok yang akan dipotong. Setelah rib selesai di bending, kemudian di press antara sudut blok dengan blok lainnya dan menggabungkan dengan
bantuan alat press biola. Setelah reed selesai di-press, kemudian kita lihat pada gambar ini yaitu melakukan pengepresan pada land rib. Land rib ini sendiri untuk mengkokohkan antara rib dan blok. Oh, namun proses untuk land rib sendiri itu sama prosesnya seperti rib, namun untuk ukuran sendiri ya lebih kecil dari di lebih kecil dan lebih tipis dari rib tersebut. Kemudian setelah semuanya terpasang, proses selanjutnya itu menghaluskan atau mempresisikan antara rib dan line rib dengan rata untuk meratakan dan diamplas di permukaan amplas yang telah dibuat tersebut. Oke, selanjutnya itu pembuatan dari backplate body atau body belakang dan body depan. Ini adalah ukuran dari kayu poplar selebar dan ukuran tersebut kayu dengan gambar yang akan digunakan untuk memotong kayu tersebut. Berikut adalah proses penghalusan atau proses untuk curvate membentuk bodi secara melengkung dengan meratakan dengan menggunakan mesin. Kemudian setelah selesai mesin digunakan, masuk proses mengkoak atau membuat groove dan memotongnya sesuai ukuran di sini dan membentuk ukuran yang melengkung sesuai dari uh, lutir itu sendiri. Setelah mendapatkan bodi yang sempurna, maka kita melihat proses dari penggambaran untuk bodi depan menggunakan pena dan satu buah ring kecil untuk mendapatkan posisi yang sama dengan bodi belakang dan depan. Berikut prosesnya, yaitu dengan menggambar menggambar ukuran bodi belakang. Setelah pemotongan berlangsung, biasanya luthier tidak luput untuk memberikan sebuah catatan, yaitu proses pembuatan apa yang telah dikerjakan, yaitu tanggal dan jam yang telah ia kerjakan, nama pemesan dan juga tanda tangan luthier tersebut. Untuk prosesnya tidak jauh tidak berbeda dengan pembuatan bodi belakang, juga masih menggunakan serut untuk di belakang. Namun untuk penyerutan sendiri lebih lebih lembut dibanding bodi belakang yang terkesan agak lebih keras dibanding dengan spruce sebagai bodi depan. Kemudian setelah penguakan atau penyerutan selesai, tinggal tahap yaitu membuat groove secara rata dengan menggunakan cermin atau kaca yang dibuat sendiri. Dan untuk pemasangan bodi sendiri menggunakan klem-klem bulat seperti ini. Namun sebelum klem itu ditempelkan, mula-mula blok blok dan rib dan line rib sebagai fondasi itu dilepas dari cetakan itu mol, sehingga dapat digabungkan dengan bodi belakang dan bodi depan. Setelah kedua bodi tertempel, itu proses berikutnya membuat sebuah uh, lekukan atau penanaman pavling sebagai sebuah bentuk uh, penanaman kayu di dalam antara bodi depan dan bodi belakang sama, dan juga memberikan lubang evol lubang untuk bunyi yang dikeluarkan dari biola ini. Kemudian masuk di bagian scroll dan fingerboard, yaitu pertama kita lihat dari bentuk fingerboard yang telah digaris untuk ditandai bagian yang akan dipotong, kemudian memberikan lubang-lubang untuk pack dan bagian dalam untuk menempatkan pack dan snare string. Kemudian setelah selesai bentuk scroll dan next, dan baru dipasang uh, kayu yaitu fingerboard untuk posisi jari pemain. Setelah semuanya selesai dan terpasang secara utuh, berikut adalah tahap finishing, yaitu fitur warna, clear, kompon, dan penjemuran biola.
Profil ini adalah tahap finishing, memberikan pelitur warna dengan campuran, bahan-bahan yang telah digunakan dengan bandingan spiritus, ya, dan finishing ini, disebut sebagai spirit varnish. Dan teknik yang digunakan waktu juga, eee, menarik, yaitu dengan memberikan, eee, treatment yang mengacak pada pelitur miliknya. Nah, itu di sini kita dapat lihat contoh warna standar dari biola-biola miliknya. Seperti ada warna merah, coklat, kuning, dan hal tersebut itu tergantung dari pemesan atau bagaimana menginterpretasi warna dari orang luthier. Setelah pelitur warna diberikan dan warna hampir jadi, di sini tugas selanjutnya itu memberikan, pengulangan berkali-kali dari teknik clear, dan clear pertama biasanya dilakukan bertahap sehingga mendapatkan, warna yang sempurna, warna sempurna, dan ini, bagian terakhir dari clear dengan menambahkan sedikit air untuk penghalusan. Biola yang telah kita lihat dari hasil pelitur, tersebut hingga biola secara utuh dari ini, itu posisi, top base dengan warna kuning agak kecoklatan yang telah, melakukan finishing, dan juga bodi belakang terlihat secara utuh, dan juga begitu juga neck dan scroll yang telah dilakukan varnish. Ini adalah proses penjemuran biola tersebut. Kemudian untuk material dan utir, saya memfokuskan pada proses pengerjaan dan bagaimana biola merupakan sebuah objek bagi luthier untuk membangun identitas secara pribadi yang dibentuk dengan material yang digunakan, yaitu poplar mencirikan kelokalan miliknya. Dan hasil data kuesioner yaitu, saya mendapatkan beberapa presentasi, dari setiap pertanyaan-pertanyaan yang dijawab oleh para responden. Itu sebagai berikut kita lihat, seperti soal nomor 1, saya dapat mengaplikasikan teknik dan ekspresi ekspresi permainan pada biola ini. Sebagian responden menjawab 30% netral, 20% tidak setuju, dan sangat setuju 30%, dan sangat tidak setuju 20%. Dan begitu seterusnya dengan hasil dari antara grup level dan individual level dari, eee, persepsi bunyi. Kemudian saya mengambil presentasi skor skor maksimal dari persentase hasil dari persepsi bunyi, yaitu skor maksimal yang saya dapatkan yaitu 650, dan skor minimal 130, dari skor positif yaitu 5 dan paling rendah 1 dari skala Likert. Kemudian rentang antara skor tersebut, ya, yaitu 104. Maka nilai dari keseluruhan dari hasil persepsi bunyi itu dengan rumus hitung, hasil, jumlah 472 dari nilai, tersebut dibagi dengan jumlah maksimal dan dikali dengan 100%, sehingga presentasi dari persepsi bunyi itu 72,61%. Kemudian berikut juga, presentasi nilai hasil, yang menyebutkan sangat tidak setuju, netral setuju, dan sangat setuju dari kedua variabel. Dan kemudian juga sama seperti halnya persepsi bunyi tadi, untuk manipulasi cek juga mendapatkan, persentase yaitu 70,8%. Untuk timbre lokal yang saya dapatkan, itu di antara lain yaitu seperti gembos, mendem, kurang tebal, kurang bengok, kurang kering, kurang nyokot, landep, cempreng, lembut, kasar, dan cerah. Untuk verbal ini sendiri tidak melulu hanya satu dari responden, namun ada juga satu responden yang menyebut dua, atau satu timbre yang disebutkan oleh dua responden. Namun secara gambarannya seperti berikut: ketika sesuatu yang gembos itu satu kesamaan dalam kurang kering yang diberikan, pada nada low. Hampir semua, timbre itu adalah sebuah evaluasi evaluasi timbre yang dirasakan oleh responden terhadap bunyi low maupun bunyi high pada biola ini. Seperti cempreng dan kurang tebal itu menjadi satu kesamaan dalam wilayah karakter low. Kemudian juga
rada mendem, atau kurang nyokot sebagai sebuah resonansi yang terputus pada nada low. Juga seperti kasar dan bengok, kurang bengok, istilahnya itu volume yang terbatas. Kemudian sama dengan kasar itu pada nada low. Untuk landap sendiri berada pada tekanan nada high yang dirasakan musisi, sebagai ketajaman, volume yang dikeluarkan oleh biola secara dekat oleh musisi yang memainkan. Sempreng juga sebagai bunyi unbalance antara kesamaan terhadap kurang tebal pada nada low. Untuk kenyamanan sendiri, saya mengambil dari hasil wawancara dan memasukkan data kuesioner tentang hampir 30% dan setuju dan 30% lagi menyebut secara netral. Kenyamanan ini berada pada model material dan luthier sendiri dalam memproduksi neck dan fingerboard. Sebagai berikut, saya mengambil dari kenyamanan yang mereka rasakan ketika yang berada pada neck dan fingerboard. Seperti posisi jari saat fingering yang gampang untuk melakukan playability nada yang gampang untuk dimainkan juga. Penjarian juga dan handling itu terasa lebih nyaman, kemudian presisi. Kemudian saya menghubungkan dari variabel manipulasi cek yaitu tentang bagaimana informasi yang sebelumnya belum diketahui dan mereka ketahui ternyata ini biola lokal. Hampir dari dua kelompok ini memberikan pernyataan yang berbeda dengan tabel berikut, yaitu sebagai dari responden mereka lebih banyak evaluasi terhadap bagaimana mulutnya itu tidak harus memperhatikan material lokal, namun lebih pada skill dan sebagian juga menetapkan bahwa bangga memiliki luthier lokal. Kemudian tidak kalah juga dengan merek-merek lainnya bagi para profesional. Untuk pelajar sendiri, mereka sangat terkejut atas apa yang mereka mainkan atau mereka rasakan terhadap biola lokal yang ternyata di lokal sendiri mempunyai bola-bola yang unik atau wah, istilahnya wah, bagi mereka bangga dengan produksi lokal ini. Uh, dari situ saya menyimpulkan bahwa studi organologi itu menyoroti hubungan antara teknik, material, dan pengalaman dalam menghasilkan kualitas biola. Kemudian proses pembuatan biola ini juga menunjukkan komitmen terhadap lokalitas untuk keberlanjutan dan identitas kultur lokal. Persepsi timbre sendiri menunjukkan bagaimana pengalaman yang berbeda-beda antara profesional dan pelajar dalam penilaian mereka terhadap kualitas suara, apresiasi, kenyamanan, dan kebanggaan pada produksi biola lokal itu sendiri. Sekian yang dapat saya hasilkan dari presentasi penelitian ini. Saya ucapkan terima kasih.